sistematis dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memperbarui kurikulum agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan peserta didik, serta tuntutan dunia kerja dan masyarakat. Contoh kurikulum development. Yang pertama, pengembangan kurikulum Merdeka di Indonesia yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan fleksibilitas dalam memilih mata pelajaran. Yang kedua, yaitu STEM, Science, Teknologi, Engineering, Mathematics, yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving dalam pendidikan. Yang selanjutnya yaitu pengertian kurikulum improvement. Kurikulum improvement adalah proses penyempurnaan kurikulum yang telah ada berdasarkan evaluasi dan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Contoh kurikulum improvement yang pertama, revisi silabus mata pelajaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan teknologi terbaru. Yang kedua, penambahan mata pelajaran literasi digital dalam kurikulum untuk menyiapkan siswa menghadapi era digital. Selanjutnya, pengertian kurikulum implementation. Kurikulum implementation adalah proses penerapan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar, termasuk strategi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Contoh kurikulum implementation. Yang pertama, penerapan kurikulum berbasis proyek atau project-based learning di sekolah-sekolah agar siswa lebih aktif dalam belajar. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang menekankan pada penguasaan keterampilan tertentu. Selanjutnya, pengertian kurikulum evaluation. Kurikulum evaluation adalah proses penilaian untuk menilai efektivitas dan keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Contoh kurikulum evaluation. Yang pertama, evaluasi ujian nasional atau asesmen nasional untuk menilai pencapaian siswa berdasarkan standar kurikulum. Yang kedua, survei kepuasan guru dan siswa terhadap kurikulum yang ditetapkan guna mengetahui kekuatan dan kelemahan kurikulum tersebut. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dari sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai kompetensi tertentu. Pembelajaran melibatkan berbagai metode, strategi, dan media untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan peserta didik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, membantu peserta didik menguasai materi dari keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Yang kedua, mengembangkan potensi siswa, menumbuhkan kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan problem solving. Yang ketiga, membentuk karakter positif, menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya dalam diri peserta didik. Yang keempat, mempersiapkan untuk dunia kerja dan kehidupan, memberikan bekal ilmu dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran. Yang pertama, aspek kognitif, berhubungan dengan pemahaman, analisis, dan penerapan ilmu pengetahuan. Yang kedua, aspek afektif, berkaitan dengan nilai, sikap, dan karakter yang dikembangkan dalam proses belajar. Yang ketiga, aspek psikomotorik, menyangkut keterampilan fisik dan teknik dalam mengerjakan suatu tugas. Selanjutnya, manfaat pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemahaman materi yang lebih baik. Yang kedua, membantu individu berkembang secara intelektual dan emosional. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi dalam penyelesaian masalah. Yang keempat, menyiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Selanjutnya, pengertian critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menafsirkan informasi secara logis serta objektif untuk mengambil keputusan yang tepat. Contoh critical thinking. Yang pertama, seorang siswa membaca berita dan membandingkan beberapa sumber sebelum menyimpulkan kebenarannya. Yang kedua, seorang ilmuwan menganalisis data eksperimen sebelum membuat kesimpulan yang didukung bukti. Yang kedua, selanjutnya,
Pengertian creativity. Creativity atau kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru, inovatif, dan orisinal dalam berbagai situasi. Contoh creativity. Yang pertama, seorang siswa menciptakan solusi unik untuk mengatasi masalah lingkungan di sekolah. Yang kedua, seorang desainer membuat konsep produk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Selanjutnya, pengertian collaboration. Collaboration atau kolaborasi adalah kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan menggabungkan keahlian, ide, dan usaha. Contoh collaboration. Yang pertama, sekelompok siswa bekerja sama dalam proyek penelitian dan membagi tugas sesuai keahlian masing-masing. Yang kedua, tim kerja di perusahaan mengembangkan strategi pemasaran produk baru dengan kontribusi dari berbagai divisi. Selanjutnya, pengertian communication. Communication atau komunikasi adalah kemampuan menyampaikan dan menerima informasi secara efektif, baik lisan, tulisan, maupun non-verbal. Contoh communication. Yang pertama, seorang siswa mempresentasikan hasil penelitiannya di depan kelas dengan jelas dan sistematis. Yang kedua, seorang manajer memberikan arahan yang jelas kepada timnya dalam sebuah proyek. Yang ketiga, selanjutnya pengertian kurikulum ideal. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang dirancang secara konseptual dan teoritis berdasarkan standar pendidikan nasional serta kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini mencerminkan tujuan pendidikan yang diharapkan dan mencakup berbagai aspek seperti kompetensi dasar, strategi pembelajaran, serta evaluasi yang telah disusun secara optimal.